dilaksanakan akad nikah dan setelah berbaca langsung pada sedia kedua, tidak ada kata saya tidak akan ngomong lagi, langsung bapak ya sedia kedua siap. Terus setelah akad nikah terus menandatangan ya segalanya siap, menandatangan di dokumen siap, terus Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ananda Ega dan Ananda Sylvia, kalian berdua dalam ada dan sebelum mengikat pada akad pernikahan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah pernah menegakkan khutbah nikah yang pada intinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya itu Rasulullah menekankan takut memerintahkan agar kalian berbuat takwa kepada Allah, karena menyampaikan bahwa takwa pada ukuri syahadah, bahwa takwa kepada Allah itu adalah tempat terpidana semua kebahagiaan. Ananda Ega dan Ananda Sylvia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pernikahan beliau pernah mengibaratkan dalam urusan rumah tangga itu sebagai libas. Hunna lakum libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa perempuan itu adalah pakaian untuk suami dan suami itu adalah pakaian untuk istri. Para ulama tafsir menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan rumah tangga itu seperti pakaian. Artinya kita harus tahu apa sih fungsi pakaian. Yang dijelaskan oleh Allah, laqad anzalna 'alaikum libasan yuwarisau'ankum, bahwa fungsi pakaian itu adalah untuk menutupi apa? Menutupi aurat, menutupi kekurangan, menutupi hal-hal yang tidak layak ditampakkan kepada khalayak orang. Maka fungsi sebagai suami itu adalah bisa menutupi kekurangan yang ada pada istri. Fungsi sebagai suami itu adalah bisa menutupi, menghalangi hal-hal yang tidak pantas diketahui oleh orang lain, bukan sebaliknya. Sebagai suami justru membongkar kekurangan, kejelekan sebagai istrinya, yang sebagaimana yang sudah kita pahami, kalau kita dari sebagai suami itu yang sudah tidak ada rasa nyaman, biasanya kita suka mengumbar kegorengan, kejelekan masing-masing. Dan begitu juga sebagai istri juga harus bisa menutupi hal-hal yang ada kejelekan pada suami. Kenapa? Sebab kalau masing-masing mengumbar, memperlihatkan kejelekan yang ada dalam rumah tangganya, maka Rasulullah SAW beliau menyampaikan dalam suatu hadis, Inna syarran nas indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yu'di ila mar'ati wa tubdi ilaihi summa yansuru sirroha, bahwa sejelek-jeleknya orang nanti di yaumul qiyamah dan Allah tidak akan memandang orang tersebut adalah suami yang mencurahkan kasih sayangnya kepada istri, dan istri mencurah kasih sayangnya kepada suami, tapi setelah itu dua-duanya
memperlihatkan, menjelaskan, mengubah kejelekan yang ada dalam rumah tangganya. Makanya suami dan istri itu harus sama-sama menutupi kekurangan dan harus sama-sama menyempurnakan kekurangan masing-masing, bukan mengubah kejelekan masing-masing. Kedua, fungsi pakaian itu adalah sebagai risya. Risya itu zina. Zina itu perhiasan, aksesoris. Makanya istri itu harus mampu menjadi penghias suami, dan suami juga harus mampu menjadi penghias istri. Jadi sama-sama menjadi penghias supaya agar enak dipandang, bukan sama-sama mengumbar kejelekan masing-masing, sehingga tidak enak dipandang orang lain melihat atau kita juga merasakannya. Jadi yang kedua, fungsi dari pakaian itu adalah sebagai risya zina. Kedua, suami istri itu harus jadi enak dipandang oleh orang yang melihat, atau kita juga bisa merasakan, bukan saling memperjelek, tapi harus saling memperindah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran kenapa rumah tangga itu diibaratkan sebagai perhiasan. Karena kalian itu pada intinya mengaju rumah tangga itu untuk mencari litaskunu. Litaskunu itu diambil dari kalimat sakana yaskunu sakinatan, artinya tenang, itmainan. Setiap kalimat yang ada kalimat sin, kaf, dan nun itu menunjukkan tenang. Seperti maskan. Maskan itu tempat cicing, rumah, tempat tinggal. Karena orang yang ada dalam tempat tinggal beda dalam orang yang ada di perjalanan, tapi setelah ada di rumah itu tenang. Atau seperti sikin. Sikin itu pisau. Karena pisau itu kalau dibawakan ke leher binatang itu akan menjadi tenang, karena binatang itu sudah mati, mau berhubungan. Bagaimana dengan miskin? Miskin itu sama. Miskin itu diambil dari kalimat sakana yaskunu. Kenapa miskin disebutkan tenang? Sebab tenang. Di dapurnya tidak ada aktivitas di pasar karena tidak ada pasakan. Damai, mau pakai truk piring elok juga karena tidak ayam uang gitu. Nah, tapi yang harus kalian pahami, sakinah itu akan tertanam dalam jiwa kita itu kalau diikat dengan 4 perkara. Sebagaimana dalam Al-Quran dinyatakan bahwa yang menjadi pengikat itu adalah 4. Ada 2 dalam Al-Quran, 2 lagi dalam hadis. Apa? Yang pertama adalah mahabbah, kedua mawaddah, ketiga warohmah, dan keempat amanah. Mahabbah, apa yang dinamakan mahabbah? Mahabbah itu adalah mahabbatul qalbi. Jadi yang tumbuh itu kalian berdua menjadi rumah tangga, yang tumbuh itu adalah hasil dari kecintaan yang tumbuh dalam hati kita, hati kalian. Bukan dalam istilah orang itu kalian itu dijodohkan, tidak. Tapi kalian sampai menyatu itu hasil dari kasih sayang kalian berdua. Itu yang pertama. Kedua, menginjak naik yang dinamakan dengan mawadah. Apa mawadah? Mawadah itu adalah mahabbah itu insaul mahabbah, untuk menyegarkan lagi rasa kecintaan. Karena yang namanya rumah tangga sekarang kalian nanti akan enak, tapi setelah berumah tangga itu akan ada merosot kecintaan itu. Maka di sana harus muncul. Yang kedua adalah namakan mawadah. Mawadah itu adalah insaul mahabbah, menyegarkan lagi dari kecintaan. Yang ketiga adalah warohmah. Warohmah itu apa? Kasih sayang. Jadi kalian tumbuhnya itu harus didasari dengan kasih sayang. Dan yang keempat yang dinamakan amanah. Amanah itu ya amanah dari Allah. Karena oleh karena itu Rasulullah SAW beliau selalu mengatakan dalam khutbah pernikahan yang disampaikan oleh Rasulullah, fattaqullaha fin nisa, kata Rasul. Kalian harus bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan. Fa innakum, karena kalian akhadtumuhunna bi amanatillah, kata Allah. Kata Rasul, karena kamu mengambil istri itu dengan bi amanatillah, dengan amanah Allah. Wa ahlaltahunna
furujahunna bi kalimatillah, dan Allah telah menghalalkan tarjinya itu dengan kalimat Allah. Itu yang kalian harus pahami. Dan kalau saya singkatkan, bahwa yang pertama, bahwa harus kalian anda berdua harus tahu bahwa rumah tangga itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai libas ya. Artinya kalian berdua harus saling menutupi kekurangan, keaiban, bukan harus saling memperlihatkan keaiban kekurangan masing-masing. Dan kalian untuk mencapai sakinah tadi yang terapkan, kalian harus mahabbah, mawaddah, warahmah, dan amanah yang terakhir. Karena kalian berdua bisa bersatu lagi, itu adalah merupakan amanah dari Allah. Mungkin ya yang saya sampaikan, semoga dengan hukum ini kalian bisa memahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ega Ari Pramyadi, Bapak nikahkan engkau kepada anak Bapak Selfia Rahmawati dengan mas kawin perhiasan emas putih sebanyak 17 gram dibayar kontan. Terima nikah dan kawinnya Selfia Rahmawati binti Ahmad Hambali dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan aiman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair wal afiyah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina ma'i wa salji wa kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Syuh wa Jalha wa kama alafta baina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farjata kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pernikahan anak-anak berdua ini sudah kita sama-sama saksikan dan sudah disahkan oleh dua orang saksi. Nanda, tidak siapa ini? Siapa? Ini ada. Ini adalah ya Mas Abi. Langsung di pegang. Berhadapan. Mau berdiri silakan. Mau sambil duduk. Berdiri ya. Berdiri. Berhadapan. Ya. Lihat ke kamera dulu. Lihat ke kamera. Lihat ke kamera. Lihat ke kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, saya mohon disaksi membayar mas kawin kepada istri saya berupa perhiasan emas putih seberat 17 gram dibayar tunai.
diterima mas kawinnya. Insya Allah akan saya hormatkan. Diterima sekali lagi mas kawinnya dan diterima mas Ega. Diterima dikasih lah, kita ambil simpan dulu ke bawah di mana dia simpan tangannya lehatin dong kayak gitu. Nah gitu siap. Bismillah dulu lah. Bismillah. Setelah kita mau yang panjang mau yang singkat, yang panjang ya. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara akademika, saya berjanji bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Sofia Rahmawati binti Ahmad Hambali dengan baik muasarah bil ma'ruf. Selanjutnya saya berjanji pada istri saya sebagaimana yang tertulis di buku nikah. Itulah janji saya untuk istri saya. Siap. Ini masih terus tanda tangan ini.
misalnya bisa itu ada di kantor urusan agama kalau ini adalah putusan nikah dituliskan putusan nikah tapi belum satu terus ini sofistik belum sama belum nikah juga belum ini tapi prosedurnya ini yang alhamdulillah hadirin kaum muslimin rahmatullah pernikahan secara berdua itu sudah selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan waktu yang singkat tidak panjang lebar, mohon maaf. Ini juga harusnya sekarang ketika ada kegiatan-kegiatan jangan lebih dari 20 menit itu lupa bisa aja. Mohon maaf ya itu diperhatikan ke itunya pokoknya mau sambil berdiri atau duduk berdiri aja berdiri. Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Cincinnya mau dipakein kabarin. Ya boleh. Dibuka dulu. Ada yang ini Untuk legalitas aja boleh ya Pak, nanti bawa lagi sama Bapak bawa. ya. Lihat ini dulu sebentar. Yang punyanya di untuk yang punya sama foto Arab. Nah, begitu boleh rapat dulu 3 bulan terbiaya meningkat. Saya dulu terima kasih. Boleh lihat video. Dengan tidak terlihat ya. Ya. 1, 2, 3 yuk, terlihat. Apa namanya? Nanti aja. Ini cincinnya kabarin mau dipakein. Boleh. Mana boleh? Bapak mau dilanjut dulu? Boleh. Ketawa istilahnya. Maksimal dan maksimal bila acara di acara atau pernikahan Sama siapa? ya kita berdoakan bahwa Allah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk para tamu undangan maaf Ya. Bahasa semuanya yang ada
Cincinnya aku aja dipakai. Ayo, Ya.